Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Ratnadiana, NPM 2003022013. Saya mahasiswi dari jurusan Perbankan Syariah kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Prinsip-prinsip Manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Fungsi manajemen adalah menemukan satu-satunya objek melalui anggota organisasi atau badan hukum. Fungsi manajemen hanya beroperasi pada personil. Prinsip-prinsip bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan setiap kebutuhan, yang merupakan seni sulit yang membutuhkan kecerdasan, pengalaman, keputusan, dan proporsi dipadukan dari kebijaksanaan dan pengalaman. Tidak ada batasan dalam jumlah prinsip manajemen. Setiap aturan atau prosedur manajerial yang memperkuat badan hukum atau memfasilitasi fungsinya memiliki tempat di antara prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum dalam manajemen. Menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal Prancis, prinsip manajemen terbagi menjadi beberapa prinsip, yaitu: yang pertama, pembagian kerja. Tujuan pembagian kerja adalah menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Pekerja selalu pada bagian yang sama. Manajer selalu memperhatikan hal yang sama, memperoleh kemampuan, kepastian, dan ketepatan yang meningkatkan outputnya. Dan yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Otoritas adalah untuk memberi pemerintah atau memberi perintah dan kekuatan untuk ketaatan yang tepat. Perbedaan harus dibuat antara otoritas resmi manajer yang berasal dari jabatan dan otoritas pribadi yang terdiri dari kecerdasan, pengalaman, nilai moral, kemampuan untuk memimpin, layanan masa lalu, dan lain-lain. Dalam pembentukan kepala yang baik, otoritas pribadi adalah pelengkap yang sangat diperlukan dari pejabat wewenang. Yang ketiga, disiplin. Disiplin pada dasarnya adalah ketaatan, penerapan energi, perilaku, dan tanda penghormatan lahirlah yang diamati sesuai dengan kesepakatan yang berlaku antara perusahaan dan karyawannya. Baik kesepakatan ini telah diterbitkan secara bebas atau diterima tanpa diskusi sebelumnya. Apakah itu tertulis atau tersirat, apakah itu berasal dari keinginan para pihak kepada mereka atau dari aturan dan adat istiadat perjanjian, inilah yang menentukan formalitas disiplin. Disiplin sebagai hasil dari sebagian kesepakatan yang berbeda, secara alami muncul dalam bentuk yang paling beragam. Kewajiban kepatuhan, penerapan energi, perilaku bervariasi pada dasarnya dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya, dari satu kelompok karyawan ke sekelompok lainnya, dari satu waktu ke waktu lainnya. Yang keempat, kesatuan komando. Untuk tindakan apapun, seorang karyawan harus menerima perintah dari satu atasan saja. Begitulah aturan kesatuan komando yang muncul dari kebutuhan umum dan selalu ada pun memiliki pengaruh pada pelaksanaan umum atau pelaksanaan urusan, yang menurut cara berpikir saya setidaknya sama dengan prinsip lain apapun yang pernah ada. Jika dilanggar, otoritas dironggong, disiplin terancam, ketertiban terganggu, dan stabilitas terancam. Aturan ini tampaknya mendasar bagi saya, dan oleh karena itu saya memberinya pangkat prinsip. Segera setelah dua atasan menggunakan otoritas mereka atas orang atau departemen yang sama, kegelisahan membuat dirinya terasa, dan jika penyebabnya tetap ada, gangguan meningkat, penyakit muncul seperti organisme hewan yang diganggu oleh benda asing, dan konsekuensinya berikut adalah untuk diamati. Yang kelima, kesatuan arah. Kesatuan ini dinyatakan sebagai satu kepala dan satu rencana untuk sekelompok kegiatan yang sama. Memiliki tujuan yang sama, ini adalah kondisi yang penting bagi kesatuan tindakan, koordinasi kekuatan, dan pemutusan upaya.
Kesatuan arah atau satu kepala satu rencana tidak boleh disamakan dengan kesatuan pemerintah. Satu karyawan mendapat pemerintah dari satu atasan saja. Yang keenam, penggajian atau remunerasi. Remunerasi personel adalah harga layanan yang memberikan ini harus adil dan sejauh mungkin memberikan kepuasan baik bagi personil maupun perusahaan atau karyawan dan pemberi kerja. Tingkat remunerasi tergantung pertama pada keadaan terlepas dari kemauan majikan dan nilai karyawan, yaitu biaya hidup, kelimpahan atau kekurangan personil, kondisi bisnis umum, posisi ekonomi bisnis, dan setelah itu tergantung pada nilai karyawan dan cara pembayaran yang diterapkan. Yang ketujuh, sentralisasi. Sentralisasi bukanlah sistem manajemen yang baik atau buruknya, yang mampu diadopsi atau dibuang sesuka hati para manajer atau keadaan. Itu selalu hadir dalam tingkat yang lebih besar atau yang lebih kecil. Masalah sentralisasi atau desentralisasi adalah pertanyaan sederhana tentang proporsi. Ini masalah menemukan derajat optimal untuk perhatian tertentu. Yang kedelapan, rantai skalar. Rantai skalar adalah rantai atasan mulai dari otoritas tertinggi hingga peningkatan terendah. Garis otoritas adalah rute yang diikuti melalui setiap mata rantai oleh semua komunikasi yang dimulai dari atau menuju otoritas tertinggi. Jalan ditentukan baik oleh kebutuhan untuk beberapa misi trans dan oleh prinsip kesatuan komando. Tetapi tidak selalu yang tercepat, bahkan terkadang sangat panjang dalam masalah besar. Terutama dalam masalah pemerintah, saat ini banyak kegiatan yang sukses menghasilkan eksekusi yang cepat. Oleh karena itu, penghormatan terhadap garis kewenangan harus diselaraskan dengan perlunya tindakan cepat. Yang kesembilan, ketertiban. Banyak bakat dan kekuatan kemauan dan ketekunan yang lebih daripada saat ini dalam stabilitas pengangkatan materi yang diandaikan. Diperlukan untuk menghapus pelanggaran dan memulihkan ketertiban. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Ketertiban dalam suatu pekerjaan dapat terwujud apabila seluruh karyawan, baik atasan maupun bawahannya, mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Yang ke-10 yaitu ekuitas. Mengapa keadilan dan bukan keadilan? Keadilan menerapkan konvensi yang sudah memapar, tetapi konvensi tidak dapat meramalkan segalanya. Mereka perlu ditafsirkan atau kekurangannya ditambah agar personil terdorong untuk menjalankan tugasnya dengan segala pengabdian dan kesetiaan yang dimilikinya. Maka harus diperlukan dengan baik dan kesetaraan hasil dari kombinasi kebaikan dan keadilan. Ekuitas tidak mengecualikan kekuatan atau ketegasan dan penerapannya membutuhkan banyak akal, pengalaman, dan sifat yang baik. Dan yang ke-11, stabilitas kondisi karyawan. Seorang karyawan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan pekerjaan baru dan berhasil melakukan dengan baik. Selalu berasumsi bahwa dia memiliki kemampuan yang diperlukan. Jika ketika dia sudah terbiasa, maka atau sebelum itu dia disingkirkan, dia tidak akan punya waktu untuk memberikan pelayanan yang berharga. Jika ini diulangi tanpa batas waktu, pekerjaan tidak akan pernah selesai dengan benar. Konsekuensi yang tidak diinginkan dari ketidakamanan tenurial seperti itu terutama ditakuti dalam masalah besar, di mana penyelesaian manajer umumnya merupakan masalah yang panjang. Yang ke-12, inisiatif. Memikirkan rencana dan memastikan keberhasilannya adalah salah satu kepuasan paling tajam yang dialami oleh
orang yang cerdas. Ini juga merupakan salah satu stimulan paling kuat bagi manusia. Kekuatan berpikir dan melaksanakan inilah yang disebut inisiatif. Dan kebebasan untuk mengusulkan dan melaksanakan juga termasuk dalam caranya masing-masing. Pada inisiatif, di semua tingkat dalam tangga organisasi, semangat dan energi di pihak karyawan ditingkatkan oleh inisiatif dari semua ditambah dengan manajer, dan melengkapinya jika perlu merupakan sumber kekuatan yang besar untuk bisnis. Ini terutama terlihat pada masa-masa sulit, oleh karena itu penting untuk mendorong dan mengembangkan kapasitas ini sepenuhnya. Dan yang terakhir, nomor 13, semangat persatuan adalah kekuatan. Para pemimpin bisnis sebaiknya merenungkan pepatah ini. Harmoni, persatuan di antara personil yang menjadi perhatian merupakan kekuatan besar dalam kepedulian itu. Maka upaya yang harus dilakukan untuk memantapkannya di antara metode yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan, saya akan memilih satu prinsip secara khusus untuk diamati dan dua jebakan yang harus dihindari. Prinsip yang harus diperhatikan adalah kekuatan komando. Bahaya yang harus dihindari adalah interpretasi yang salah dari moto atau membagi dan memerintah, penyalahgunaan komunikasi tertulis. Sekian presentasi makalah dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.